Tes 1 2 3. Mas Putra Oi. Hadir ya Brad, request nama sukan mana nih Brad? Udah habis berapa piring belum dikabul-kabulkan? Aduh, oke siap Brad. Oke, Dibala. Oke dek Pekalongan Kota Batik hadir Bradku. Request nama boys dong, Bradku matur suwon. Oke siap Brad, gaskeun. Oke sebuah film tentang penjahat besar yang sangat ditakuti dan brutal. Dia perampok, penculik, pembunuh, dan juga bandar narkoboy. Wah, paket lengkap ya. Skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Berlatar tahun 90-an, tepatnya di kota Milan, Italia, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang mafia paling berkuasa bernama Santo Russo. Untuk seperti sekarang, Russo telah melewati banyak hal hingga menikmati kejayaan yang diinginkan. Kini Russo hanya tinggal bersantai menikmati hidup sambil menjalankan bisnis demi menambah kekayaan. Pada suatu hari, Russo bersiap pergi ke showroom pribadi mengecek mobil terbaru yang baru diimpor dari Inggris. Russo selalu berpenampilan rapi dengan memakai jas serta jam tangan mewah. Gak hanya itu, Russo juga pergi menggunakan mobil mewah Lamborghini sambil menikmati udara pagi kota Milan yang cukup dingin. Dan inilah The Ruthless. Milano era ancora un mistero. Scene berpindah ke masa kecil Russo yang mana ayahnya merupakan anak buah mafia dan terkenal sebagai perampok handal. Tapi dikarenakan sang ayah telah meninggalkan dunia kriminal, Russo dibawa pindah ke kota Milan demi memulai kehidupan baru. Sebagai anak sulung, Russo selalu meniru apa yang ayahnya lakukan meskipun sang ayah gak senang dan Russo jangan menjadi penjahat seperti dirinya. Di suatu hari Russo dan temannya terlihat membeli daging untuk persiapan tahun baru. Saat dalam perjalanan pulang, Russo melihat orang-orang berkumpul di depan sebuah pabrik. Tanpa disadari, ternyata mereka adalah para mafia narkoboy yang menguasai pengedaran narkoboy di kota Milan. Ma quelli non si erano sudati niente. Tepat beberapa jam menuju tahun baru, Russo malah pergi dengan teman meninggalkan rumah yang lagi mengadakan pesta. Jelas ayah Russo sangat kesal karena udah mengingatkan, tapi Russo malah membangkang. Ayah Russo khawatir jika para mafia tahu siapa ayahnya, maka Russo dalam bahaya. Di saat yang sama, Russo jalan-jalan di pusat kota Milan menikmati malam tahun baru sambil menggoda wanita. Russo sama sekali gak terpikir dengan pesan sang ayah hingga ayahnya pun kesal. Beberapa saat kemudian terlihat Russo dan temannya lagi asik sensor bersama wanita. Mereka melakukannya di pinggir jalan dan mereka sama sekali gak peduli. Yang terpenting, ya bisa begituan. Tentu polisi gak tinggal diam hingga Russo dibawa ke kantor polisi. Aduh. Però non potevano trattenerci. Era solo un fermo provvisorio. Pihak kepolisian menghubungi ayah Russo diminta segera datang karena Russo ditahan. Mendengar hal itu, ayah Russo semakin kesal dan gak bisa lagi menahan emosi hingga dia pun berkata jika Russo bukan anaknya. 4 mesi gratuiti, senza aver fatto niente. Keputusan ayah Russo itu membuat Russo dipindahkan ke penjara khusus remaja yang melakukan tindak kriminal. Di sana banyak anak muda berpakaian rapi lagi ditahan karena ternyata hampir semua orang tua sengaja gak mengurus anak-anaknya agar bisa jera. Akhirnya Russo dimasukkan ke dalam sebuah sel bersama seorang remaja bernama Salvatore. Tapi Russo sama sekali gak disambut dengan baik karena Salvatore merupakan kriminal sungguhan. Russo pun mendapat sambutan dari geng Salvatore, yaitu wajahnya dimasukkan ke dalam kloset dan dihajar hingga babak belur.
Setelah itu Russo dibawa ke klinik agar diobati sambil didoakan oleh seorang biarawati. Biarawati itu bertugas sebagai perawat juga sambil mengobati sisi spiritual agar para remaja yang nakal bisa menjadi baik. Tapi entah kenapa si biarawati itu malah terbawa godaan karena terpesona dengan ketampanan Russo. Waduh, dia pun udah gak mampu lagi menahan hingga akhirnya mereka pun sensor. Dahlah. Beberapa hari kemudian, Salvatore baru tahu jika Russo berasal dari salah satu kota tempat para mafia di Italia. Atas hal itu, Salvatore menerima Russo masuk ke dalam gengnya karena dia yakin jika suatu hari nanti Russo bisa menjadi seorang mafia. Singkat cerita, Russo dan Salvatore membangun kekuatan dalam penjara dan setiap ada anak baru yang masuk, Russo langsung menghajarnya hingga babak belur percis seperti yang dulu dia alami. Russo sangat gak menyangka kedekatannya dengan Salvatore membuatnya bisa menguasai penjara. Beberapa tahun kemudian, Russo dan Salvatore dinyatakan bebas, tapi mereka malah akan melakukan aksi perampokan. Gilanya mereka beraksi di siang bolong tanpa ada rasa takut sedikit pun karena kepahitan dalam penjara ternyata gak membuat mereka jera, bahkan kini menjadi semakin brutal. Mereka mengarahkan senjata kepada semua pegawai dan meminta jangan ada yang berani melapor polisi. Semua uang berhasil digasak dan teman perampok yang lain udah menunggu di luar. Tapi saat mereka akan pergi, mereka dihadang polisi dan dengan terpaksa Russo menembaknya dan dengan cepat segera kabur. Setelah berhasil mendapatkan uang yang banyak, Russo, Salvatore, dan satu temannya bernama Mario pergi ke sebuah klub untuk menikmati uang hasil perampokan. Mereka menikmati minuman, alunan musik, dan godaan dari para LC. Di tengah itu Russo ditawari dua wanita penghibur dan bebas mau pilih yang mana. Alas ya. Che mai chiami specialità? Beberapa hari kemudian, Russo dan temannya lagi di sebuah kafe, tapi gak sengaja mendengar rencana perampokan dari sebuah komplotan kriminal. Russo memberanikan diri berkenalan lalu menawarkan bantuan agar bisa dilibatkan dalam perampokan itu. Secara kebetulan, seseorang yang kita panggil aja dia Boys aja lah ya, requestan dari imbran kita yang satu ini ternyata kenal dengan ayah Russo hingga Russo pun diajak bergabung. Vediamo se si può. 3 hari kemudian Russo dan tim siap merampok sebuah toko perhiasan dan mereka menyamar menjadi polisi. Russo merasa ide itu akan berhasil, ditambah selama merampok mereka belum pernah menyamar dan bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda. Pada awalnya Mario dan Salvatore ragu, tapi Russo mengingatkan jangan khawatir karena semua udah disiapkan. Russo dan Salvatore pun masuk ke dalam toko perhiasan sedangkan Mario berjaga di luar dan tanpa berlama-lama aksi perampokan itu pun dimulai. Se provi a muovere una mano ti brucio. Chiaro? Fermi, anche voi. Mereka menyandra semua pegawai lalu menggasak semua perhiasan yang ada. Di tengah itu mereka diberitahu Mario jika di luar ada 2 polisi dan tentu mereka harus segera pergi. Mario mencoba mengelabui para polisi sambil meminta Russo dan Salvatore segera keluar. Mereka berjalan cepat menuju mobil, tapi karena polisi curiga, mereka menembaki polisi dan segera melarikan diri. Tapi polisi gak mau menyerah begitu aja, hingga aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Russo dan tim membawa polisi masuk ke perumahan dengan jalanan sempit, membuat mereka kewalahan dan kehilangan jejak. Salvatore gak bisa menahan rasa senang karena perampokan berhasil dilakukan dan 2 orang polisi telah dibodohi. Dari sana Russo bertemu dengan Boys dan yang lain untuk membagi hasil perampokan. Boys sangat senang karena Russo bisa diandalkan dan kemampuannya percis seperti ayahnya. Meskipun aksinya berhasil, tapi Russo gak mau diberikan bagian asalkan Russo bisa masuk lebih jauh ke dalam kelompok Boys. Anche se Milano è tutto un altro microclima rispetto alla Calabria. Pada suatu hari, Russo dan para konco diundang Boys datang ke sebuah pesta agar berkenalan dengan para mafia lain. Russo sangat senang dan akan memanfaatkan momen itu dengan baik karena Boys punya jaringan yang sangat luas. Russo gak ingin dipandang sebelah mata dan ingin mengambil alih semua bisnis yang dijalankan para mafia.
Di tengah itu Russo melihat seorang wanita cantik dan amburadul bernama Angela dan dengan cepat Russo menghampiri. Russo sampai membantu Angela menyiapkan makanan pesta agar bisa berkenalan. Tapi Russo merasa gak asing dengan wajah Angela dan ternyata adalah anak dari teman ayahnya. Tentu Russo sangat senang dan ingin mengenal Angela lebih dekat lagi. Scusa un attimo, parlo come fratello. Gak lama datanglah adik Russo dengan wajah babak belur karena dihajar anak buah Boyce akibat punya hutang. Russo gak tega melihat sang adik diperlakukan seperti itu hingga Russo segera menemui Boyce. Russo udah sangat emosi tapi Boyce malah memberinya wine, membuat Russo terpaksa harus menahan emosi dan menunggu waktu yang tepat untuk menghajar Boyce. Singkat cerita, kini Russo melebarkan aksi kriminalnya agar mendapatkan penghasilan lebih besar dalam satu kali aksi. Meskipun perampokan sangat menguntungkan, tapi resikonya sangat besar juga. Sesekali Russo dan Mario melakukan aksi penculikan dan meminta tebusan yang sangat besar. Mereka gak segan untuk menghabisi korban jika keluarganya gak mau menebus. Wah, gila. Russo berbeda dari penculik lain karena dia membuat keluarga korban mengikuti semua perintahnya dengan mengikuti petunjuk yang udah disiapkan demi mengelabui para polisi. Cara itu berjalan dengan lancar dan Russo gak pernah tertangkap polisi serta uang tebusan bisa dia dapatkan. Di suatu malam, Russo dan Mario menunggu Boyce untuk membalas dendam atas apa yang dilakukan pada adik Russo. Terlihat Boyce keluar dari sebuah tempat lalu pergi menaiki mobil dan dengan cepat mereka mengikutinya. Russo meminta Mario menabrak mobil Boyce karena udah sangat emosi. Kemudian saat Boyce berhenti, dengan cepat Russo keluar dan kemudian... Setelah itu Russo diam-diam masuk ke rumah Angela karena sangat kangen. Russo berhasil masuk dengan mudah dan segera ikut tidur sambil memeluk Angela. Lah, mereka pun mulai terbawa suasana dan... sensor lagi. Tit! Beberapa waktu kemudian, akhirnya Russo memutuskan untuk menikahi Angela. Untuk pertama kalinya sejak di penjara dulu, Russo kembali bertemu dengan sang ayah yang juga ikut hadir. Tapi tampak ayah Russo terlihat gak senang karena Russo malah menjadi seorang kriminal dan berteman dengan banyak mafia. Gak lama Angela datang diantar ayahnya memasuki altar untuk melangsungkan pernikahan dengan Russo. Tapi tiba-tiba polisi datang karena ada laporan Russo dan Mario melakukan perampokan di sebuah toko berlian. Tentu Angela gak terima lalu meminta pendeta memulai dan akhirnya Russo dan Angela resmi menjadi suami istri meskipun sayangnya Russo akan ditahan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Russo bebas dari penjara dan disambut oleh Angela sambil membawa anak mereka. Russo sangat senang karena Angela masih setia menunggunya keluar dari penjara. E invece mentre stavo a San Vittore, mia moglie... Setelah itu Russo berkumpul lagi dengan Mario dan Salvatore karena Russo berniat membeli mobil karena tabungan hasil kejahatan dulu masih lumayan banyak. Russo ditawari beberapa mobil mewah, tapi pada akhirnya Russo tertarik dengan Ferrari Testarossa. Anjay! Akhirnya kini Russo, Mario, dan Salvatore berubah menjadi kekuatan baru yang sangat disegani oleh para mafia lain. Russo kini menerima banyak pekerjaan, mulai dari mengawasi proyek, menagih hutang, hingga menjadi pembunuh bayaran. Semua itu Russo lakukan demi mendapat reputasi dan tentu kekuasaan karena Russo haus kekuasaan dan ingin jauh di atas mafia lain. Berkat usaha itu, Russo hampir menguasai semua wilayah kota Milan, membuatnya kaya raya hingga bisa membeli apartemen mewah untuk keluarganya. Russo ingin memberi yang terbaik bagi Angela dan tempat tinggal mewah itu menjadi satu tanda bahwa Russo udah gak bisa lagi diremehkan.
Seperti di awal film tadi, Russo mulai membuka showroom mobil mewah dan meminta Mario untuk menjaganya. Saat itu Russo kedatangan dua pelanggan wanita dan pria, tapi mereka malah tabrakan dan terjadi sedikit keributan. Russo mencoba melerai, tapi salah seorang malah nyolot meminta Russo jangan ikut campur. Russo pun memberi orang itu pelajaran agar gak seenaknya, apalagi membentak wanita dan mencoba mengusir Russo. Hah, belum tahu dia. Cazzo! Cazzo! Setelah pria itu pergi, si wanita yang bernama Ana itu berterima kasih karena telah membantunya. Mereka pun berkenalan karena Russo cukup tertarik, apalagi Ana suka mobil sama seperti Russo. Diketahui Ana adalah seorang pelukis dan Russo meminta Ana untuk mengisi rumah barunya dengan karya lukisan Ana. Pada keesokan hari, Russo mengajak Ana makan malam, tapi entah disengaja atau enggak, Ana memakai pakaian agak terbuka seolah menggoda Russo. Tentu Russo gak bisa memalingkan matanya dari keindahan tubuh Ana sampai Russo malu karena pasti ketahuan. Aduh, Russo seperti terhipnotis oleh Ana karena baru kali ini Russo benar-benar nurut, bahkan Angela aja gak bisa memperlakukan Russo seperti ini. Mereka saling cerita kehidupan masing-masing dan saking gak mau kalah, Russo berkata jika dia lulusan kampus ternama, padahal kampus yang disebutkan sama sekali gak ada. Ternyata Ana menyadari hal itu, tapi Ana juga gak bisa membohongi diri karena Russo sangat menawan meskipun Ana tahu Russo udah punya istri. Setelah makan malam, Russo mengajak Ana pulang, tapi Ana terus memberi kode. Russo mencoba mencium Ana, tapi Ana malah menghindar dan memberikan cincin pernikahan Russo. Seketika Russo kaget karena Ana udah sadar jika Russo telah berkeluarga. Di keesokan hari, Russo diajak seorang mafia narkoboy yang kita panggil aja dia Sukad lah ya. Requestan dari embrad kita yang ini mengajak bekerja sama agar bisnis narkoboy menjadi semakin besar. Meskipun Russo gak punya jiwa bisnis, tapi Russo gak ingin melewatkan kesempatan itu, apalagi keuntungan yang akan didapat mencapai 100 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah per bulan. Se va a sentir. Singkat cerita, pabrik narkoboy Russo mulai beroperasi dan Russo sangat senang karena gak lama lagi akan semakin kaya raya. Russo menguji dulu narkoboy buatannya kepada seorang pecandu demi memastikan jika narkoboy yang Russo produksi memiliki kualitas baik. Dalam waktu singkat, narkoboy Russo berhasil diedarkan di berbagai kota di Italia, bahkan sampai ke luar negeri. Setiap hari Russo disibukkan menghitung uang yang jumlahnya terus bertambah. Kesenangan itu membuat Russo semakin terlena dan hubungannya dengan Ana berlanjut tanpa mempedulikan Angela. Pada suatu hari, Angela mendatangi psikolog untuk konsultasi apakah ada yang salah dengannya karena Russo udah jarang di rumah. Sambil menunggu dipanggil, Angela menyempatkan baca majalah dan secara gak sengaja ada berita tentang Ana dan terdapat foto bareng dengan Russo. Angela menjadi curiga jika itu adalah selingkuhan Russo. Gak lama Angela curhat pada psikolog dan tanpa disadari Russo mendengar semua yang diucapkan Angela karena udah meminta psikolog untuk menyalakan sambungan telepon. Russo sadar jika Angela curiga karena Russo udah berubah dan jarang pulang ke rumah. Russo menjadi kasihan karena Angela adalah wanita yang menemaninya dari susah dulu, tapi sekarang malah dia duakan. Ya iyalah, lagian. Setelah itu Russo bertemu dengan anak buahnya karena ada masalah dengan Salvatore. Russo diberitahu jika Salvatore terlalu banyak memakai narkoboy dan apesnya malah ketahuan polisi. Saat ini Salvatore masih ditahan di penjara dan tentu Russo harus memikirkan cara agar Salvatore bisa keluar. Selain itu Russo juga diberitahu jika biang masalah Salvatore ditangkap adalah pengacara Russo sendiri yang terindikasi bekerja sama dengan polisi. Boba è il tuo problema.
Dari sana Russo bertemu dengan seorang pengacara agar membantu mengeluarkan Salvatore. Russo menyadari jika pengacaranya seperti lagi main dua kaki ikut bekerja sama dengan polisi. Tapi Russo gak mau kalah gitu aja dan mengancam si pengacara. Atas hal itu, akhirnya si pengacara akan berusaha mengeluarkan Salvatore dan membujuk pihak kepolisian. Dengan tanpa kesulitan akhirnya Salvatore bisa bebas dari penjara dan Russo langsung menyambutnya. Russo pun memberitahu Salvatore bahwa pengacaranya harus dihabisi karena menjadi biang kerok yang menjebak Salvatore. Tapi Russo meminta Salvatore agar menghabisi si pengacara itu dengan tangannya sendiri. Pada malam hari, akhirnya Russo pulang ke rumah dan sangat terkejut karena banyak barang yang hilang. Russo segera menghubungi anak buah untuk mencari para perampok, tapi Angela melarang karena ternyata Angela telah menyumbangkan semua barang itu ke gereja. Seketika Russo baru sadar jika Angela telah memotong rambutnya. Russo diberitahu bahwa Angela melakukan itu karena udah bingung dengan sikap Russo dan kali aja dengan cara ini Angela bisa sedikit lebih tenang. Ti fa ridare tutto. Capito? Tutto, ogni singolo orecchino. Tapi Russo sangat marah karena semua barang yang diberikan pada Angela itu diperoleh dengan cara mati-matian. Russo sangat marah karena Angela sepertiga menghargai hadiah yang telah diberikan dan Russo meminta agar Angela mengambil kembali semua barang yang telah disumbangkan. Dari sana Russo menemani Salvatore bertemu dengan si pengacara untuk dihabisi. Saat si pengacara baru aja masuk ke dalam mobil, tanpa berlama-lama dia dicekik dari belakang oleh Salvatore. Tapi di saat yang sama Salvatore juga dicekik oleh Russo. Ternyata Russo udah muak karena Salvatore hanya menjadi beban dan mengganggu bisnis yang lagi dijalankan. Capito? Beberapa saat kemudian Russo mengajak putranya bicara empat mata karena Russo ingin menceraikan Angela. Russo kasihan jika harus bicara langsung pada Angela dan meminta agar anaknya sendiri yang memberitahu. Anak Russo pun memberitahukan pada Angela, tapi karena belum mengerti, anak Russo mengatakan sambil tersenyum. Aduh kasihan, mendengar itu Angela hanya diam karena Russo sangat pengecut dan tega meninggalkan keluarganya. Akhirnya Angela pergi ke rumah Anna memintanya menjauh dari Russo. Bukannya merasa bersalah, Anna dengan tenang malah nyebat di depan Angela, membuat Angela sangat kesal dan langsung membuang rokoknya. Angela mengingatkan jika Anna sama sekali gak kenal seperti apa Russo sebenarnya. Angela memberitahu jika Russo adalah seorang pencuri, penculik, pembunuh, dan bandar narkoboy. Di lain sisi saat ini Russo lagi berada di showroom, tapi tiba-tiba datanglah anak buah mafia narkoboy yang merasa ditipu oleh produk dari Russo. Dikarenakan mereka membawa senjata, Russo mencoba bersikap tenang. Russo pun mengajak mereka bertemu di sebuah tempat untuk mengambil narkoboy pengganti. Pada keesokan hari, Russo ditemani Mario dan para anak buahnya tiba di tempat pertemuan, tapi bukan untuk memberikan narkoboy pengganti, melainkan untuk menghabisi para anak buah mafia itu. Diketahui Russo emang sengaja menipu dan gak akan memberikan narkoboy dengan kualitas yang terbaik. Gak lama para anak buah mafia itu datang dan dengan cepat Russo melepaskan tembakan. Tanpa kesulitan yang berarti mereka pun bisa dihabisi, tapi ada satu orang yang mencoba melarikan diri. Russo berhasil menemukan orang itu dan bersiap akan menghabisinya, tapi entah kenapa Russo berubah pikiran dan meminta orang itu untuk segera pergi. Satu minggu kemudian, tepat di malam Natal, kehidupan Russo semakin membaik dan Russo memutuskan balikan dengan Angela dan meninggalkan Anna. Russo kini sadar jika Angela adalah wanita yang setia dan mau menemaninya dalam kondisi apapun. Selain itu, Russo juga ingin menjadi sosok ayah yang baik untuk anak-anaknya. Di tengah rasa bahagia itu, dari kejauhan Russo gak sengaja melihat Anna. Tapi secara tiba-tiba Russo didatangi polisi karena anak buah mafia yang waktu itu melarikan diri berhasil ditangkap dan ternyata melaporkan semua kejahatan Russo.
Akhirnya Russo mendekam dalam penjara dan dijenguk Angela karena khawatir dengan kondisi Russo. Angela memberitahu jika pengacara mengatakan bahwa Russo akan dipindahkan ke penjara lain yang kondisinya jauh lebih baik di luar kota Milan. Mendengar hal itu, Russo gak yakin dan percaya jika itu hanya akal-akalan aja karena Russo akan dihabisi. 3 hari kemudian Russo dibawa bertemu dengan pihak kepolisian untuk membahas kepindahannya ke penjara lain. Russo sangat yakin akan dihabisi jika menyetujui pemindahan itu. Hingga akhirnya Russo meminta jangan dipindahkan dan Russo akan memberitahu siapa aja mafia yang terlibat dalam pengedaran narkoboy. Russo udah gak peduli lagi dengan apa yang dia miliki dan memilih kerjasama dengan polisi. Apa yang dilakukan Russo itu membuat polisi dengan mudah bisa menangkap para mafia besar yang terlibat. Sementara Russo mendapat hukuman yang ringan asalkan jangan pernah kembali ke dalam dunia kriminal. Beberapa tahun kemudian Russo bebas dan memilih kabur ke luar negeri karena hampir diburu semua mafia kota Milan. Russo rela gak bertemu dengan Angela serta sang anak demi kebaikan mereka dan Russo ingin bertobat dulu menebus semua kesalahan yang dia lakukan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Jadi seperti peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Waspadalah, waspadalah. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.